Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMP Negeri 3 Jakarta. Di sini sedang ada pertemuan ya yang dibuat memang untuk pelatihan bagi para guru ya terkait dengan upaya-upaya mewujudkan sekolah yang aman, ya sekolah yang nyaman tanpa kekerasan. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa buat kita dan semoga pertemuan saat ini bermanfaat dan tentu saya jangan sampai pertemuan ini sekarang saja ke depan tentu saya ingin Bu Retno bisa ke sekolah ini seterusnya membimbing kami agar sekolah ini bertambah baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah ini emang teman lama dan saya pikir saya datang ke sini itu karena sering banget juga sih teman-teman tuh ngundang ke beberapa sekolah gitu. Kalau nggak salah terakhir tuh saya di SMP 66 gitu ya, dan sekarang di SMP 3 dan sebelumnya itu ke 102 SMA tapi ya SMA 7 dan saya kaget gitu loh. Ternyata berbagai sekolah di Jakarta pun menemui banyak problem. Problem utama adalah terkait perundungan dan itu mengambil data rapor pendidikan. Jadi di sini kan juga pasti punya dan kemudian mereka membangun program dengan basis data dari rapor pendidikannya. Tingginya angka perundungan saat ini gitu ya, marak betul bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Nah, saya ingin juga menyebutkan, mungkin Bapak Ibu pernah dengar nggak, Menteri kita Nadiem Makarim pernah menyebut bahwa pemerintah mengakui terjadi 3 dosa besar di pendidikan. Udah 3 dosa besar lagi gitu ya. Mungkin kalau kita yang muslim, dosa besar itu nggak terampuni, misalnya menyekutukan Tuhan gitu ya Bu. Nah tapi ternyata diksi itu digunakan adalah untuk mengagetkan kita semua bahwa dosa besar berarti nggak boleh dilakuin gitu. Udah dosa besar lagi gitu, nggak boleh dilakukan. Nah makanya ada program upaya menghapus yang akhirnya lahirlah Permendikbud 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah salah satunya dalam waktu 6 bulan setelah diundangkan pada 3 Agustus yang lalu harus membentuk tim PPK. Tim PPK itu adalah tim yang disebut dengan pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah terdiri dari perwakilan orang tua dan guru dengan koordinatornya harus guru, gurunya juga harus lebih banyak di situ dan salah satunya gurunya nggak boleh gurunya yang masuk ke situ adalah guru yang tercatat tidak pernah melakukan kekerasan. Nah lalu tim ini berjumlah gangsal, artinya ganjil minimal 3, maksimal 9. Nah tergantung kebutuhan sekolah. Jadi sekarang SK yang diterangkan kepala sekolah wajib di-upload dalam Dapodik. Nah itu sudah seperti itu kondisinya. Mungkin kasus mengagetkan kita terakhir adalah SDN negeri itu ya. Dan baru saja peristiwanya adalah ada perselisihan ya dengan temannya di lantai dasar. Yang kemudian anak ini sempat dipanggil guru, lalu menurut gurunya mungkin dibina atau dinasehati antara 2 anak. Tapi yang satu kemudian kembali ke kelas dan menerima, tapi yang satu menurut keterangan sempat masuk kelas terus izin keluar, yaitu ke kamar mandi. Di kamar mandi sempat teriak-teriak. Nah, kemudian mengambil kursi, meja dan ada teman yang melihat, mencoba untuk mencegah tapi tidak lari meminta pertolongan orang dewasa. Nah, anak itu kemudian naik dan akhirnya melompat ya. Dan sempat dirawat di rumah sakit tidak sampai 24 jam kemudian ya. Kasus yang pernah terjadi di salah satu SMP. Itu SMP ya. Anak ini juga naik ke lantai 4 tapi diduga adalah justru kekerasan yang diterima karena ada problem sebenarnya ayah ibu yang berpisah, kemudian ikut ibu tapi ibunya meninggal, kemudian dia akhirnya ikut nenek. Nah ini kemudian mungkin panjang, jadi Bapak Ibu diri itu tidak pernah tunggal. Diri itu faktor penyebabnya pasti banyak. Nah sekarang sebenarnya mengenai ciri gangguan mental pada remaja itu seperti apa? Jadi pertama perubahan jadwal tidur dan makan. Itu kalau anak kandung kita bisa kelihatan.
Nah, tapi kalau Bapak Ibu gurunya tentu tidak bisa melihat ini kan. Tapi sebenarnya tanda-tanda itu diantaranya tadi. Biasa tidur jam segini, dia akan tidurnya pindah ke pagi hari. Kenapa terjadi? Karena dia mengalami kecemasan. Jadi dia mengalami sulit tidur. Dia tidak semangat makan karena sedang nggak sehat secara mental. Yang kedua adalah moodnya naik turun. Mudah marah, mudah emosi. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan anak, ini anak nggak biasanya gini. Dia mudah marah, itu tanda juga dia mengalami tanda ketidaksehatan mental. Kemudian ya dia perlahan-lahan jika jangka panjang mulai menarik diri dari pergaulan. Makanya anak yang temanggung dianggap suka menyendiri. Ya karena posisinya dia mengalami gangguan kesehatan mental akibat pembulian yang terus-menerus. Bersikap apatis dari hal-hal yang sebelumnya dia sangat suka. Dia suka musik, misalnya gitar, nggak dipakai lagi. Dia biasa nyanyi, kalau lagi mandi, nyanyi 1 album bahkan sepanjang mandinya. Kali ini dia udah nggak nyanyi. Itu sebenarnya udah tanda-tanda. Tapi sebagai guru mungkin Bapak Ibu tidak menemukan itu. Nah, lalu bagaimana ketika bersikap atas saya terhadap hal yang dia sukai? Olahraga misalnya. Ya, mungkin guru olahraganya bisa mengetahui perubahan itu. Atau misalnya nilai akademisnya menurun. Nah, itu paling kelihatan. Jadi Bapak Ibu jangan suka langsung menjudge, tapi menanyakan ketika anak kita yang tadinya nilainya bagus kenapa turun. Ya misalnya, ini kamu pacaran kali ya, itu namanya nuduh. Atau misalnya, pasti kamu main gamenya, game online nih, kecanduan. Jadi kita orang dewasa kerap begitu loh, kepada anak-anak kita atau murid-murid kita. Yang harus kita tanyakan bukan itu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu soal tanda tidur, itu akan kelihatan dari anak yang suka terlambat. Jadi anak yang datang terlambat sesungguhnya anak yang bermasalah secara kesehatan mental. Jadi jangan, nah yang sering terjadi di sekolah, anak datang terlambat, suruh lari keliling 20 putaran atau 5 putaran lapangan. Padahal tuh anak kurang tidur malamnya. Kira-kira dia bisa jatuh nggak? Bisa, dan bisa fatal dampaknya. Jadi harusnya kebijakan-kebijakan gitu nggak ada. Anak-anak yang sering terlambat, kamu kenapa terlambat melulu? Ini di catatan kami kamu udah terlambat 5 kali dalam bulan ini. Nah berarti ini anak butuh pendekatan khusus. Dia pasti punya masalah. Gitu Bapak Ibu cara mengenalinya. Kalau soal tidurnya Bapak Ibu nggak bisa ngelihat di kamarnya dia kan. Nah yang terakhir, ini jika stresnya berkepanjangan hingga menimbulkan depresi bisa diri. Anak-anak yang sehat mental adalah merasa lebih bahagia, lebih positif tentang diri mereka sendiri dan menikmati hidup. Jadi mereka tuh easy going gitu, bahagia banget gitu ya, menjalani hidupnya itu ya dengan senang, tidak pernah hal-hal itu dipikirkan terlalu dalam gitu. Itu anak-anak yang pasti sehat mental tuh. Ya dia apalagi ketika Bapak Ibu memfasilitasi bakat minat dan kemampuannya, dia makin merasa makanan batinnya terpenuhi karena eksistensi dirinya terpenuhi dengan tadi hal yang menjadi bakat minat itu dikembangkan. Kemudian memiliki hubungan sehat pasti dengan keluarga, hubungan yang hangat ya dengan keluarga bisa jadi support system, cerita tentang keluhannya itu bisa dilakukan dengan nyaman pada orang tuanya. Nah ini yang disebut dengan kita menyebutnya sebagai tadi dia punya mental dengan cara dia mampu berhubungan dengan baik dengan lingkungannya. Nah termasuk tentu dengan teman-temannya. Nah jadi kalau Bapak Ibu menemukan murid yang pendiam, suka menyendiri, pasti dia punya masalah gitu. Pendekatannya tentu jangan tiba-tiba kamu diem, kamu pasti punya masalah, kan enggak. Tapi adalah kepercayaan, membangun kepercayaan dulu sampai nih anak nanti mau cerita. Bahkan bullying yang lebih parah sekarang adalah cyberbully di dunia maya. Di kita biasa-biasa aja, tapi di media sosialnya dong itu terjadi. Nah makanya jadi kita tuh ya kalau ketika jadi wali kelas usahakan berteman di media sosialnya anak-anak agar kita bisa mengetahui, karena memang ini adalah bukan hanya ada cyberbully tapi ada cybercrime. Anak-anak menjadi korban kejahatan di dunia maya itu banyak. Jadi kita menghadapi ini itu ya saat ini generasinya kita generasi Z lagi ya, yang kita tuh lahirnya misalnya yang seumur saya gitu ya, itu lahir di teknologinya analog gitu ya. Tapi kalau sekarang ini sudah teknologi yang sangat berbeda. Jadi ini bermain dari ngata-ngatain di media sosial. Nah,
Ketika bertemu di sekolah nih, udah pada satu titik nih kayaknya si anak pelaku udah gak sabar. Dia ngajak temennya 8 orang untuk ngeroyok si anak korban. Anak korban habis wudhu, masuk ke dalam musola, ditangkap oleh 9 anak ini, dibanting, mukanya nih ditutup pakai sajadah, lalu dia ditendang, jadi kan dia jatuh ya, lalu ditendang rame-rame gitu ya, bagian perut, dan paling banyak di bagian perut. Lalu setelah itu anak ini ketika pulang, dia nggak lapor sekolah, pada kejadiannya di masjid sekolah. Pulang, dia itu bilang sama orang tuanya, kenapa ya pas buang air besar tadi mengeluarkan darah. Lalu orang tuanya ini punya sensitivitas yang bagus, dia langsung tanya kenapa, siapa yang melakukan, lalu dibawa anaknya ke rumah sakit. Karena itu di Kota Mobagu, mungkin punya keterbatasan teknologi kesehatan, ibunya memutuskan membawa ke Kota Manado. Sampai di Kota Manado, di rumah sakit paling besar di Kota Manado, ibunya kemudian langsung ke internis, karena itu kan diduga bagian perut. Setelah diperiksa, dokter bilang itu usus besar, kan melingkar kayak apa? Kayak spiral ya. Nah ternyata bagian tendang-tendang ini menghancurkan atau memecah usus besar itu. Dan di beberapa bagian kan. Nah sehingga dokter bilang ini harus dioperasi sekarang juga. Jadi dioperasi malam itu, dan saat disambung-sambungkan karena bagian yang dipotong banyak, nggak bisa sampai ke dubur. Kedokteran di bagian ini kemudian anak itu masuk ICU. Nah 24 jam setelah masuk ICU anak itu meninggal. Ini adalah bagaimana sekolah memberikan hukuman karena melanggar aturan. Jadi beragam ya. Nah kita lihat siswa SMA di Mojokerto ternyata hampir lumpuh karena diminta skot jam 90 kali. Itu aturannya kalau terlambat. Nah, sebenarnya nggak 90, tapi 90 tuh waktu itu saya masih KPAI. 90 tuh gini, sebenarnya 30, tapi ini anak itu ngitung sendiri. Lalu gurunya bilang gini, udah Pak, udah. Saya belum lihat kok udah main, udah aja, ulang. Berikutnya ulang lagi jadi total 90, padahal yang namanya sit up itu harus orang yang ahli, terlatih. Jadi ketika melakukan itu dipaksakan, apalagi dalam jumlah berulang-ulang, akhirnya tulang belakangnya. Nah ini yang membahayakan. Kenapa Bapak Ibu jangan sampai memberikan hukuman-hukuman semacam itu secara, apalagi anak terlambat. Anak terlambat tuh pasti punya beragam masalah. Berikutnya adalah misalnya kasus ini disuruh push up, anak 8 tahun. Di SD itu juga mengalami kelumpuhan karena push up juga membutuhkan ahli ya. Berikutnya yang gelap ini gitu ya, ini kalau nggak salah kasus apa Bu itu bacaannya? Oh iya, ini di Manado, Manado juga SMP nih, swasta. Jadi anak ini ternyata punya kelemah jantung. Mungkin waktu dalam perjalanan tuh dia udah deg-degan mau telat. Mungkin ya udah dimarahin apa, kan kepanikan tuh mengakibatkan jantung bekerja lebih keras gitu ya. Nah sampai di situ ada aturan sekolah suruh lari. Nah sebenarnya itu lapangannya kira-kira lebih kecil sih dari ini, itu harus 20 kali. Di yang keempat atau kelima saya lupa ya, dia jatuh kemudian dibawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan belum sampai rumah sakit anak itu, ketika dokter sampai rumah sakit, dokter akhirnya melakukan visum atas perintah polisi, dan ternyata anak itu lemah jantung. Jadi ini dampak ya, karena dari sekian anak itu belum tentu semua sehat, mampu. Nah jadi lagi untuk apa ngelakuin itu juga gitu ya, sampai 20 kali. Waktu saya ketemu sama pihak sekolah, kata pihak sekolah, dulu sih nggak sampai 25 kali, tapi yang terlambat masih banyak, kita tingkatin. Nah waktu ditingkatin masih banyak nggak Bu yang telat, masih banyak, kan nggak efektif ya. Makin ditingkat berarti bukan itu cara mengatasi terlambat. Bapak Ibu mungkin dulu kita di masa kita dibesarkan dengan kekerasan mungkin. Kalau kita dipukul guru lalu ngadu ke orang tuanya nambahin. Karena orang tuanya lebih percaya pada guru dan emang harus dilakukan itu. Nah orang dewasa merespon sesuatu tentu berdasarkan pengalamannya dia kan. Karena dulu dia mengalami kekerasan dan belum sembuh luka batinnya, maka dia juga tahunya ketika mendidik dan mendisiplinkan anak-anaknya maupun anak muridnya,
Ya satu-satunya cara dengan kekerasan. Di sini Bu, kalau enggak dipukul, enggak nurut. Itu udah ada tuh. Lalu ada yang menyebut, Bu, asal enggak berdarah lah Bu. Nah, gitu. Jadi jewer, nyubit, enggak berdarah. Tapi kan tetap menimbulkan lebam, luka, telinga dijewer, disentil. Ini dekat saraf otak loh. Kalau kita sering sekali memukul kepala, jewer anak, nyentil anak, ya wajar aja anaknya pas sekolah laga lemot. Sarafnya dirusak oleh bapak ibu sejak kecil. Itu nggak usah itu, ngebentak anak aja mengakibatkan otak tidak berkembang secara maksimal. Jadi kalau kita sering banget bentak anak kita waktu kecil dalam masa tubuhnya, lalu dia kemudian kurang pintar gitu pas sekolah, ya wajar. Karena kita melakukan tadi sebuah proses sehingga otaknya nggak berkembang, mangkeret kata orang Jawa gitu. Nah ini penyebabnya adalah kita. Lalu bapak ibu misalnya, ketika bapak ibu marahin anak, bentak, marahin, habis itu bapak ibu nyesel nggak? Nyesel, tapi kenapa kita ulangi? Karena pengalaman kita. Ketika bapak ibu masih kecil ngalamin, coba ketika bapak ibu masih kecil ngalamin, bapak ibu pasti nangis di pojok kamar, tersakiti. Bapak ibu ngerasakan sakitnya, tapi mengulangi pada anak-anaknya, pada murid kita, pada anak kita. Nah sehingga kalau anak kita nggak kuat tuh ngalamin, ya peristiwanya seperti yang lompat dari lantai 4 gitu. Karena terus menerus nih prosesnya dilakukan. Paham ya bapak ibu ya? Kita semua mungkin pernah salah, kita semua mungkin juga korban sebelumnya. Terus kita semua juga barangkali pernah ngalamin kekerasan, dan kita tahu yang ngedisiplin itu yang kekerasan. Salah nggak? Ya mungkin kita nggak salah dalam arti bahwa itu pengalaman hidup kita. Tapi kita harus menyadari sekarang bahwa seluruh riset di dunia terkait dengan anak-anak yang dibesarkan dengan kekerasan ternyata tidak berdampak positif apapun. Satu hari saya bertanya, kenapa itu terjadi? Lalu dia jawab, kamu itu kuat. Kamu kuat, kamu pintar, kamu tuh nggak perlu. Yang perlu adalah kamu. Terus saya jawab, saya manusia. Saya juga punya hati. Saya juga ingin dipeluk, saya juga ingin merasakan perhatian. Jadi kalau mencuekin saya, itu membuat saya tersakiti. Nah, itu kemudian tidak saya lakukan pada anak saya. Anak saya 3. Dan saya pantang melakukan itu. Semua anak saya, kalau saya peluk-peluk semua, kalau saya akan lakukan itu. Karena sebenarnya dengan sering-sering memeluk anak kita, bapak ibu kalau punya anak nggak nurut karena jarang dipeluk, jarang diajak ngobrol, jarang ditatap matanya. Saya tuh kalau pulang anak saya udah tidur tetap aja saya peluk dan saya cium. Saya datang ke kamarnya, gitu. Dan kalau saya udah berhari-hari bertugas di luar kota, saya pasti akan datang ke kamar mereka untuk memeluk mereka gitu, menyentuh kulit dengan kulit. Karena saya ingin anak saya nurut sama saya, dekat antara kakak dan adik. Itu yang saya inginkan. Maka sering merayakan sesuatu atau menyedihkan sesuatu kami pelukan gitu. Jadi ketika kami kehilangan almarhum suami saya, ya, mereka kehilangan ayahnya, ya kita berbaginya adalah dengan berpelukan. Kita erat, kita berbagi, itu cara kita melepaskan. Nah, saya itu mendapatkan lagi, itu misalnya pengalaman saya. Jadi bapak ibu, kalau kita punya pengalaman seperti itu, memang jadi orang tua nggak mudah. Tapi kita bisa belajar dari rasa yang kita alamin atau dari kisah-kisah orang lain. Jadi begitu Cak. Jadi kalau murid bapak ibu hanya memperhatikan satu murid karena dia lemah atau dia hebat, murid yang lain merasa tersakiti. Maka kenapa kita kemudian harus menyebar dulu? Kalaupun kita punya memang anak ini adalah kondisinya istimewa, maka karena punya satu kebutuhan tertentu, maka kita tidak selalu datang dia dulu, tapi berbagi dulu sama semua, kan sudah terpenuhi nih rasa nyamannya, baru kepada orang yang memang butuh dilebihkan. Boleh, tapi enggak kemudian hanya dia dan mengabaikan yang lain. Hukuman yang tidak tepat adalah langsung memberikan perintah pada anak untuk membersihkan meja. Ini kotor, siapa yang ngotorin? Dewi Bu. Dewi bersihin. Gak dikasih apa, udah bersihin. Kesel dong kau gitu kan. Tapi hanya dikerjain karena takut. Nah, kira-kira
bayangannya seperti itu. Ya kelak kalau bagaimana praktek-prakteknya mungkin kita harus pakai pertemuan tersendiri. Tapi saya rasa ini sudah memberi dasar pada Bapak Ibu untuk memahami bahwa disiplin positif adalah mendisiplin anak tanpa kekerasan dan tanpa melakukan hukuman, tapi anak bisa berubah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum. Mohon izin Bu Retno, sebelum saya bertanya saya ingin memberikan informasi bahwa sekolah ini adalah di Manggarai dengan kondisi sosial yang saya kira yang paling berat di Jakarta Selatan adalah Kelurahan Manggarai, karena sudah terkenal dengan kasus-kasus tawuran, narkoba dan lain-lain. Dan sekolah ini sangat mungkin untuk terpengaruh hal yang demikian. Kemudian kondisi ekonominya yang sangat rendah, tingkat pendidikan orang tua yang juga sangat rendah, sehingga berbagai kasus bisa memicu di sekolah ini seperti tawuran dan lain-lain yang sebetulnya sangat-sangat kompleks dan sekolah tidak bisa melakukannya sendiri. Bahkan kami sudah bekerja bersama dengan kelurahan masih terus terjadi, bahkan dalam beberapa minggu ini di Tebet dalam kondisi yang sangat rawan, sehingga beberapa arahan baik dari Sudin, dari kepolisian adalah bahwa yang seperti Bu Retno bilang, ancaman KJP itu arahannya seperti itu. Anak-anak tolong diinformasi kalau tawuran salah satu ancamannya adalah KJP. Bahkan itu kalau nggak salah saya dengar dari Pak Gubernur sendiri waktu itu. Terus tentu jadi dilema buat kami bagaimana caranya begitu kompleksnya masalah di Manggarai ini, sehingga ya itu tadi memang harus secara holistik semua, dan itu sulit buat kami bekerja sendirian, sehingga kasus-kasus ini masih terus berkembang di sini, dan kami harus melakukan yaitu tindakan-tindakan yang tegas. Dan akhirnya 2 tahun ini memang tidak ada tawuran di sini gitu, tetapi kalau malam anak-anak kami pasti ada yang terlibat dalam kasus tawuran baik di jalan maupun di kampung. Dan kembali lagi yang salahin sekolah lagi Pak Irwanto, ini ada data nama anak-anak yang tawuran di malam hari, repot juga jadi sekolah malam suruh ngawasin anak-anak. Nah inilah kasus-kasus sekolah yang sekarang agak berat bagi kami sebagai guru, kepala sekolah maupun di lingkungan sekolah. Terus bagaimana solusinya menghadapi hal-hal yang seperti ini? Terima kasih. Itu sebenarnya adalah bagaimana kemudian fokusnya adalah menciptakan dulu lingkungan belajar yang baik. Setidaknya anak tuh ketika di rumahnya dapat kekerasan, di rumahnya dapat makian, cacian, atau bentuk-bentuk lain karena kondisi ekonomi orang tua yang rendah. Tapi setidaknya di sekolah dia mengerti bahwa ketika salah tuh nggak harus dipukul. Ketika kita melakukan kesalahan tuh ada konsekuensi yang harus kita terima. Itu setidaknya itu yang menyentuh anak-anak dulu. Kalau mereka terima KJP, mereka menerima PIP, kemudian diberitahu konsekuensi bahwa kalau kamu tawuran akan begini, nggak apa-apa. Ada bagian dalam disiplin positif. Anak akan diajarkan dampaknya. Jadi setelah dialog, terus itu kamu kalau melakukan ini, ya misalnya, ini kita mampu mencegah tawuran misalnya. Kalau kamu melakukan ini dampaknya, jadi biar dia berpikir, kalau kamu nggak dapat KJP sementara orang tua kamu tidak mampu, kira-kira menurut kamu nanti kamu mau sekolah di mana kalau dikeluarin? Lalu kamu nggak dapat KJP, biayanya dari mana? Masa depan kamu masih panjang, gimana itu nanti? Itu Pak yang disentuh adalah hal yang gitu. Nggak apa-apa menyebut itu sebagai dampak, tapi tidak menghina dia karena dia penerima KJP. Ketika dia berbuat salah, terus itu yang nggak boleh, tapi memberikan dampak bahwa ini akan berdampak pada masa depannya dia harus tahu, biar dia belajar bertanggung jawab, sudah bersyukur. Sebab ini di DKI aja ada kayak gini, sehingga kita DKI itu, pemerintah itu ingin kamu hidup lebih baik ke depannya, keturunan kamunya. Jadi ini yang harus kita sentuh ke anak-anak. Jadi dia menyadari kesalahannya itu. Nah, yang kerap kali kita tuh kan tadi beberapa tawuran tuh saya ingat banget waktu jadi kepala sekolah.
Saya ditelepon kepolisian jam 4 pagi. Ternyata murid-murid saya ada yang tawuran bawa senjata tajam, tawurannya pukul 2 pagi. Saya aja baru bangun, yang ngangkat teleponnya waktu itu suami saya. Mah, ada telepon dari polisi. Hah, polisi ngapain? Gitu kan, anak kita lengkap di dalam gitu ya. Ternyata murid saya. Ya, ketika telepon, saya datang, udah ada kepala sekolah lain. Lalu ngobrol lah kami. Itu tuh dari sekolah saya, kemarin tawuran, dikeluarin. Pindah ke 7 orang ini pindah ke swasta ini gitu, beda-beda sekolah gitu. Di tempat yang baru dia menjadi pelopor. Tawurannya udah berkembang banyak sekolah, ketemu sama semua 7 anak tadi. Dari situ saya belajar. Anak-anak ini kan langsung dihukum dan dia tidak pernah ada dialog untuk menyadari kesalahan juga. Jadi tuh yang ada mungkin dia melakukan itu kalau keluarganya baik-baik saja, nggak mungkin lah jam 2 pagi. Kita pasti tahu ya Bu, anak kita nggak ada di rumah. Lalu kita orang tua pasti kalau hangat nggak mungkin lah keluarga harmonis, kehangatan harmonis. Terus anaknya tawuran, nggak mungkin. Pasti itu anak-anak tertentu yang emang dari keluarga yang. Nah kalau mayoritas kita seperti itu gimana? Nah berarti bapak harus bikin kelas parenting Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu atas waktunya dan mohon izin Bapak Ibu untuk bertanya terkait tadi untuk pemberian hukuman berupa fisik. Kebetulan saya guru PJOK Bu. Iya olahraga. Dan saya emang suka kadang-kadang itu memberi hukuman fisik, tetapi saya tidak langsung menghukum gitu anak-anak dengan kesepakatan kelas. Misalkan gini, ketika kumpul kita kasih waktu, ketika jam pertama misalkan masuk pukul 7.10, nah saya kasih waktu 10 menit anak-anak tuh persiapan mengganti baju. Nah mereka datang ternyata lebih dari 10 menit. Nah itu saya bikin kesepakatan kelas, kira-kira kalau yang melewati waktu kesepakatan kita bagaimana ya gitu. Dan anak-anak berpikirnya lari Pak, push up gitu. Ada yang squat jump dan segala macam, itu fisik ya Bu. Nah kira-kira kalau saya terapkan itu udah termasuk disiplin positif atau emang tadi termasuk yang kekerasan itu Bu? Oke, terima kasih. Jadi sebelum menerapkan konsekuensi itu Bapak ngelatih dulu, biar anak-anak tahu ini nggak boleh begini karena bisa berdampak apa pada tubuh kamu. Jadi udah dilatih tuh. Lalu jangan banyak-banyak, kan ini cuma memberikan konsekuensi dari pelanggaran dia. Nah untuk anak-anak yang terlambat, coba aja tanya pada murid-murid, konsekuensi apa yang mau dilakukan. Seperti tadi Bapak lakukan. Putuskan dalam rapat Dewan Guru juga, itu membahayakan nggak? Atau disuruh ngebersihin, misal itu bener nggak nih kalau ngebersihin taman boleh nggak? Nanti orang tua protes. Orang tuanya juga diajak bicara, gitu sih kira-kira. Ya untuk menentukan. Jadi jangan berpikir langsung pokoknya dia salah, kamu langgar aturan karena kamu terlambat, maka kamu harus lari keliling. Anak-anak ini ngerasa tidak pernah dimengerti kenapa dia terlambat datang. Ya kan akan begitu munculnya. Makanya nggak ada efek jerak, telat lagi. Kira-kira begitu. Ibu, saya mau bertanya satu hal, mungkin ada di dalam acara ini ataupun tidak, karena memang kebanyakan anak-anak kita sekarang ini dalam kondisi yang dalam tanda kutip yaitu pergaulan. Nah, kita tadi Bapak pimpinan kepala sekolah juga bicara bahwa di SMP 3 memang banyak kejadian dan mengundangnya itu pada saat malam hari. Yang jadi pertanyaan saya, kadang saya bingung Bu, kejadiannya mungkin mereka tawuran di malam hari, lalu kejadian kemudian mereka membawa barang atau sajam. Ketika diproses, dari beberapa proses ini tertangkaplah si A atau si B yang membawanya. Dalam tanda kutip mereka adalah SMA. Nah, dan yang saya bingung itu hanya diproses dalam beberapa hari, yang membawa sajam itu lalu dipulangkan. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, apakah tidak ada hukum yang jelas? Karena memang kenapa sih yang bawa sajam kalau anak SMP atau SMA yang di bawah umur harus dimasukkan ke lembaga yang memang khusus ya Bu? Tapi tidak berapa lama mereka dilepas kembali, tapi tetap Bu, yang saya lihat di sini kembali lagi anak tersebut melakukannya.
Nah, di sini mungkin kembali lagi kepada HAM, hak asasi manusia, yang mungkin Ibu di dalamnya selama ini saya sudah baca semuanya juga. Saya mohon izin, apakah mungkin ada kategori dari umur 13, mungkin kita mulai di 13 tahun, hukum itu mulai berlaku ketika mereka membawa sajam. Karena yang saya lihat atau saya dengar selama ini juga, ini masih banyak kurangnya, Bu. Mohon izin itu saja, dan mohon maaf kalau ada kata yang kurang dan salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu memberikan perbedaan usia, perlakuan terhadap anak. Jadi yang saya sebutkan tadi SMA dan SMK, yang secara umur pasti sudah di atas 14 tahun. Nah, dalam Undang-Undang SPPA ini ada ketentuan, kalau umurnya masih 12 ke bawah, itu memang nggak bisa diproses secara hukum, Pak. Jadi anak-anak yang belum berusia 12 lebih dan dia ketangkap misalnya membawa sajam, maka dia tidak bisa dihukum. Karena SPPA-nya menyebut begitu. Anak ini tidak bisa diproses ke pengadilan. Sebagai gantinya, dia masuk ke dalam sebuah balai rehabilitasi. Nah, di dalam proses sistem peradilan pidana anak, anak-anak yang umurnya belum 14 tahun itu nggak boleh ditahan, Pak. Emang hukumnya begitu. Tapi bukan berarti anak ini disuruh pulang sebenarnya. Jadi kalau ada hal yang gitu, ya kalau kami kan dulu KPAI kan pengawasan betul sampai selesai. Mereka menjalankan rehab, itu nanti ketika mereka ada beberapa yang rehabnya udah selesai, nggak dikeluarin. Nah itu orang tuanya biasa lapor, maka kami akan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, termasuk yang udah selesai menjalani hukuman pidana, nggak dikeluarin nih anak ini, karena tadi mungkin kelupaan, terlalu banyak gitu. Jadi di setiap provinsi itu memiliki penjara anak. Nah ini juga hal yang perlu kita dalami, peran masing-masing anak, karena kan tawuran namanya pengeroyokan. Jadi gitu Pak, jadi tidak ada yang dimaafkan di negeri ini Pak kalau ketahuan. Ya kalau nggak ketahuan kan beda ya Bu. Kalau ketangkap pasti diproses kok Pak. SMP 3 pasti. SMP 3 pasti. SMP 3 pasti. Bisa. Demikian ya video ini yang menggambarkan bagaimana tadi teman-teman guru di SMP Negeri 3 Jakarta mengikuti ya dengan menyimak ya dengan seksama dan juga banyak pertanyaan ya. Semoga ini bisa menjadi jalan atau langkah awal membangun sekolah ya yang aman, nyaman, tanpa kekerasan. Demikian, terima kasih ya dan semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak.